Setelah tertidur selama 600 tahun, Fushi akhirnya terbangun untuk yang pertama kalinya. Ia pun sangat bahagia dan sudah tak sabar melihat dunia yang damai seperti yang diimpikannya. Tapi sebelum itu, sosok berjubah hitam kembali mendatanginya. Hanya untuk memberitahukan kalau akar-akar milik Fushi yang menyelimuti seluruh permukaan bumi telah berhasil memusnahkan semua noker. Sebagai hadiahnya, ia kemudian memutuskan tali yang menghubungkan Fushi dengan akar-akar tersebut. Walau demikian, Fushi tetap diberikan kemampuan untuk menghubungkannya kembali walaupun sudah terputus. Sebelum menghilang, ia meminta Fushi untuk menikmati hidupnya dari mulai sekarang. Dari sana, Fushi lalu mendatangi kota terdekat yang tampak sangat asing baginya. Ia pun benar-benar sangat takjub melihat banyak orang yang berlalu lalang. Namun tiba-tiba, sebuah mobil menabrak dirinya hingga membuatnya terpental. Alih-alih merasa kesakitan, Fushi malah sangat kagum melihat mobil tersebut. Ia sangat penasaran bagaimana benda sebesar itu bisa bergerak tanpa kuda. Tingkahnya itu kemudian malah membuatnya menjadi pusat perhatian orang-orang di jalan. Sampai seorang pemuda baik hati datang dan membawanya untuk memeriksakan diri ke rumah sakit. Saat diperiksa, seluruh tubuh Fushi baik-baik saja tanpa ada luka sedikit pun. Setelah itu, ia kemudian lanjut berkeliling kota dengan perasaan yang sangat bahagia. Fushi pun sangat yakin kalau semua teman-temannya akan menyukai dunia saat ini. Sementara di tempat yang berbeda, ada seorang bocah SMP bernama Yuki yang sangat terobsesi untuk meneliti akar-akar yang tersebar di seluruh area sekolah mereka. Yuki sendiri merupakan anak yang energik dan sangat ceria. Seperti remaja pada umumnya, Yuki sangat menyukai kakak kelasnya yang bernama Mizuha, yang merupakan siswi yang sangat berprestasi di sekolahnya. Walau demikian, Yuki sama sekali tak malu dan bahkan terang-terangan memperlihatkan perasaannya di hadapan Mizuha, yang kebetulan berada di satu klub ekskul dengannya. Sementara di sisi lain, tampak satu persatu teman-teman Fushi sudah hidup kembali, dan salah satunya adalah March, yang sangat kebingungan di saat mendapati dirinya sedang berada di dalam sebuah museum. Beberapa hari kemudian, Yuki merasa ada sesuatu yang sangat aneh, yang mana akar-akar yang menyebar di sekolah mereka tiba-tiba berhenti tumbuh. Biasanya, akar-akar itu akan tumbuh setidaknya 1 meter setiap harinya. Hal itu lantas membuatnya sangat bersemangat untuk mengungkap kebenaran di balik akar-akar tersebut. Yuki kemudian mengajak teman-teman satu klubnya untuk mencari tahu dari mana akar-akar itu sebenarnya berasal. Saat pulang sekolah, Mizuha secara kebetulan berpapasan dengan kakeknya. Akan tetapi, sang ibu langsung melarangnya berbicara dan segera membawanya masuk ke dalam rumah. Walaupun Mizuha sudah mendapatkan banyak prestasi, tapi hal itu seakan masih belum cukup bagi sang ibu. Sang ibu bahkan menyuruhnya untuk mengikuti kompetisi di bidang lain, seperti menari, musik, dan juga olahraga. Hal itu lantas membuat Mizuha sangat frustasi, tapi dirinya seakan tak bisa menolak perintah sang ibu. Ia pun sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Pada keesokan harinya, Yuki dan teman-temannya mulai meneliti akar-akar yang menyebar di seluruh kota. Walaupun ketiga temannya itu sebenarnya sama sekali tidak tertarik dengan kegiatan tersebut. Yuki lalu mengajak mereka memancing ikan setelah menyelesaikan kegiatan itu. Sementara di sisi lain, Fushi mendatangi sebuah rumah untuk menjemput March. Ia sangat khawatir kalau March akan menangis lantaran terbangun tanpa dirinya. Tapi Fushi benar-benar dibuat sangat terkejut di saat melihat gadis kecil itu telah bersama dengan keluarga yang terlihat sangat menyayanginya. Fushi kemudian segera pergi sebelum mereka menyadari kedatangannya. Ia berubah menjadi seekor ikan sembari mengikuti derasnya arus sungai. Fushi terus berpikir apakah teman-temannya sudah melupakan dirinya. Perhatiannya kemudian teralihkan pada sebuah benda aneh yang mengapung di permukaan. Dan secara kebetulan, itu adalah senar pancing milik Yuki. Yuki yang merasa senar pancingnya bergerak kemudian langsung menariknya. Ia pun dibuat sangat terkejut di saat melihat ikan yang didapatnya berubah menjadi seorang manusia. Fushi yang sama sekali tak menghiraukannya lalu hendak pergi dari sana. Tapi Yuki dengan cepat langsung menghentikannya dan ingin mengetahui semuanya tentang Fushi. Bocah itu bahkan tak membiarkan Fushi pergi walau sudah masuk ke dalam air, yang kemudian membuat Fushi mau tak mau harus menyelamatkannya yang hampir tewas tenggelam. Ia lalu meminta Fushi agar membawanya pulang ke rumah, dengan dalih kalau dirinya tak sanggup lagi untuk berjalan. Ketika sampai di rumah, Fushi lalu menjelaskan apa yang terjadi kepada kakek Yuki.
Tapi Yuki lagi-lagi langsung menghentikannya di saat hendak pergi. Fushi yang sangat kesal, lantas berubah menjadi serigala untuk menakutinya. Sontak saja hal itu membuat si kakek sangat ketakutan. Tapi ia bisa mengerti setelah Yuki menjelaskan kalau Fushi telah menyelamatkannya. Mereka lalu makan bersama layaknya sebuah keluarga. Yuki saat ini tinggal bersama kakek dan adik perempuannya. Melihat kebaikan mereka bertiga, Fushi lalu bertanya apakah dia bisa membawa teman-temannya ke tempat ini. Setelah diizinkan, Fushi langsung menghidupkan kembali Eko dan si kuda. Melihat kemampuan yang dimiliki oleh Fushi, lantas membuat si kakek sangat panik. Ia lalu memperingatkan Yuki agar tidak memberitahukan siapapun mengenai Fushi, karena pemerintah pasti akan langsung menangkapnya. Tapi pada keesokan harinya, Yuki dengan hebohnya langsung memberitahukan tentang Fushi kepada teman-teman satu klubnya. Tapi seperti biasanya, mereka tidak terlalu menghiraukan ucapannya. Sesaat kemudian, Mizuha datang dan meminta maaf karena kemarin tak bisa ikut bersama mereka. Ketika mendengar nama Fushi yang disebutkan oleh Yuki, Mizuha pun seakan mengingat sesuatu. Walaupun sangat berprestasi, tapi banyak siswi lain yang tidak menyukai Mizuha. Ia bahkan kerap mendapat perlakuan buruk dari teman sekelasnya sendiri. Saat pulang sekolah, Mizuha secara kebetulan bertemu dengan Fushi. Fushi yang bisa merasakan rasa sakit Mizuha, kemudian memintanya agar jangan mengabaikan lukanya. Fushi lalu segera memeriksa tangan gadis itu dan tidak menemukan apapun. Mizuha kemudian langsung pergi di saat sang ibu datang menjemputnya. Pada malam harinya, Yuki berhasil menemukan semua buku yang menyebutkan nama Fushi. Buku-buku itu menyimpulkan satu hal yang sama, yang mana Fushi adalah makhluk abadi pembawa pesan dari Tuhan. Sementara itu, Mizuha mendapat kabar mengejutkan dari sang ibu, yang mana mereka akan segera pindah rumah pada bulan depan. Beberapa waktu kemudian, Yuki dan adiknya memperlihatkan video orang-orang aneh yang viral di medsos, yang mana mereka berpenampilan seperti orang dari abad pertengahan. Ternyata, mereka adalah teman-teman Fushi yang telah hidup kembali. Fushi sengaja membangkitkan mereka di kampung halaman masing-masing. Ia tidak menyangka kalau keputusannya itu justru malah menimbulkan masalah. Akun yang memposting video itu kemudian meminta siapapun yang mengenal mereka agar segera menghubungi yayasan yang bernama Tasty Peach. Di saat Yuki hendak menghubunginya, sang kakek langsung melarangnya. Karena rumah ini sudah tak cukup lagi untuk menampung semua teman-teman Fushi. Tapi setelah Yuki dan sang adik terus mendesaknya, si kakek akhirnya mengizinkan Fushi untuk membawa teman-temannya ke tempat ini. Pada keesokan harinya, mereka pergi ke bandara untuk bertemu dengan orang-orang dari yayasan tersebut. Ternyata, Yayasan Tasty Peach adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh Bon pada ratusan tahun yang lalu. Bon sudah tahu kalau dirinya pasti akan dibangkitkan di masa depan, dan organisasi ini disiapkan untuk mengurus kebangkitan mereka semua. Sesaat kemudian, Fushi akhirnya bertemu dengan semua teman-temannya, tapi dirinya langsung mendapat salam hangat dari Mesar, yang sangat kesal lantaran Fushi telah membangkitkan mereka di tempat sembarangan. Bahkan Reynald harus mendekam beberapa hari di dalam penjara lantaran disangka orang yang aneh. Tapi berbeda dengan Bon, yang dengan cepat beradaptasi dengan keadaan dunia saat ini. Tanpa disangka-sangka, March juga datang ke tempat itu untuk bergabung bersama dengan mereka. Begitu juga dengan Tonari, yang juga sangat kesal karena Fushi membuatnya kembali menjadi anak-anak. Fushi lantas berdalih kalau ia mengingat bahwa Tonari ingin selalu menjadi muda. Dari sana, Fushi lalu membawa mereka ke rumah Yuki. Tapi baru saja sampai di tempat itu, seekor beruang raksasa tiba-tiba menghancurkan rumah tersebut. Fushi ternyata sengaja membangkitkan Oniguma untuk membantunya membangun ulang rumah tersebut menjadi lebih luas. Dengan demikian, mereka semua bisa tinggal di rumah tersebut. Tapi yang menjadi masalahnya, si kakek tidak mengizinkan Oniguma tinggal bersama mereka dan menyarankan agar membawanya ke kebun binatang. Namun, sang kakek akhirnya luluh setelah Yuki kembali membujuknya. Ia pun mengizinkan beruang itu untuk tinggal di hutan belakang rumah mereka. Setelah itu, Yuki lalu memperkenalkan mereka semua kepada kedua orang tuanya melalui sambungan video telepon, yang mana kedua orang tuanya saat ini sedang bekerja di suatu tempat yang cukup jauh. Fushi pun benar-benar sangat takjub melihat gawai yang digunakan oleh Yuki. Walau berada di tempat yang berbeda, tapi setiap orang bisa saling terhubung. Pada keesokan harinya, Yuki yang baru tiba di sekolah mendapat kabar kalau Mizuha telah menghilang sejak 2 hari yang lalu. Tapi anehnya,
teman satu klub Yuki yang bernama Hana menemukan ikat rambut bulu milik Mizuha yang ditinggalkan di kelas. Ia pun kembali mengingat perkenalannya dulu dengan Mizuha. Pada saat itu, ia melihat Mizuha yang dijauhi oleh teman-teman sekelasnya lantaran dia dianggap telah merebut dan menggoda pacar gadis-gadis lain di sekolah. Walau Mizuha sebenarnya selalu menolak setiap orang yang menyatakan cinta padanya, Hana kemudian coba membantunya dan mengajaknya untuk berteman. Akan tetapi, Mizuha malah bertanya, apakah Hana akan menangis jika dirinya mati? Hana pun hanya terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Walau demikian, ia tak menyerah untuk terus membantu Mizuha. Hingga pada suatu hari, Hana memberikan ikat rambut bulu miliknya di saat mengetahui kalau Mizuha sedang berulang tahun. Hana kemudian terus mencarinya hingga sampai ke hutan di sekitar sekolah mereka. Namun, ia tiba-tiba terpleset karena kondisi jalan yang sangat licin. Di waktu yang bersamaan, Fushi datang untuk mengembalikan kacamatanya yang terjatuh. Tapi Fushi segera pergi sebelum Hana sempat melihatnya. Sementara itu, teman-teman Hana yang lain juga belum berhasil menemukan Mizuha. Ketika sedang melakukan pencarian, Yuki malah bertemu dengan Fushi. Fushi lantas meminta Yuki untuk kembali ke rumah, sementara dirinya yang akan pergi mencari Mizuha. Walaupun putrinya menghilang, tapi ibu Mizuha tampak santai dan tidak terlalu menghiraukannya. Beberapa saat kemudian, Fushi akhirnya berhasil menemukan Mizuha di sebuah rumah. Tapi Mizuha sama sekali tidak mengenalinya, karena Fushi menggunakan wujud seorang gadis kecil. Fushi lantas berdalih kalau dirinya adalah sepupu Yuki, dan kedatangannya bertujuan untuk membawa Mizuha kembali. Ternyata, Mizuha saat ini sedang berada di rumah kakeknya. Sang kakek kemudian memintanya untuk segera pulang, karena ibunya sudah mencarinya kemana-mana. Sang ibu pun tampak sangat kesal di saat mengetahui kalau Mizuha menginap di rumah sang kakek. Ia kemudian bertanya apa yang telah dilakukan pada Mizuha. Tapi Mizuha mengatakan kalau dirinya hanya diperlihatkan sebuah buku, dan kepergiannya ke rumah sang kakek merupakan kemauannya sendiri. Sebelum pulang, ibu Mizuha lantas berterima kasih kepada Hana dan teman-temannya atas bantuan mereka mencari Mizuha. Saat di rumah, sang ibu memberikan Mizuha sebuah ikat rambut. Ia mengatakan kalau itu adalah ikat rambut kesayangannya sejak masih kecil, dan ia sudah lama ingin memberikannya pada Mizuha. Hal itu lantas membuat Mizuha sangat bahagia. Ia tidak menyangka kalau sang ibu akan memberikan benda sepenting itu padanya. Mizuha lantas berpikir kalau sang ibu mulai memperdulikan dirinya. Pada keesokan harinya, Hana mengajak Mizuha ke tempat perbelanjaan untuk membeli beberapa pakaian baru. Di sana, ia secara kebetulan melihat ikat rambut yang sama persis seperti yang diberikan sang ibu padanya. Mizuha pun akhirnya menyadari kalau apa yang dikatakan sang ibu mengenai ikat rambut itu merupakan kebohongan belaka. Hal itu lantas membuatnya bersedih dan juga sangat kecewa. Sejak masih kecil, orang-orang menganggap Mizuha memiliki kehidupan yang sempurna atas segala prestasi yang telah didapatkannya. Tapi di balik semua itu, dirinya sebenarnya merasa sangat hampa. Ia berpikir kalau sang ibu hanya menganggapnya seperti sebuah trofi. Dirinya juga tidak memahami kenapa sang ibu selalu memaksanya melakukan banyak hal. Seolah-olah dirinya belum cukup sempurna atas semua penghargaan yang telah didapatkannya. Hal itulah yang kemudian membuatnya kabur ke rumah sang kakek pada 2 hari yang lalu. Tapi saat tiba di sana, sang kakek malah berpikir kalau kedatangan Mizuha menandakan bahwa ibunya sudah menerima permintaannya. Yang mana, sang kakek berencana menyerahkan pasukan pelindung kepada Mizuha. Ternyata, Mizuha adalah generasi ke-18 dari keturunan Hayase. Selama beberapa generasi, keluarga Mizuha masih melestarikan sekte kelompok pelindung hingga sekarang. Tapi ibu Mizuha menolak untuk meneruskannya. Dan itulah yang membuat hubungan mereka menjadi tidak baik. Sontak saja hal itu membuat Mizuha sangat terkejut dan juga kebingungan. Sang kakek kemudian menjelaskan tentang kelompok mereka serta semuanya tentang Fushi, sosok abadi yang dilindungi oleh sekte kelompok pelindung. Mizuha kemudian diberikan sebuah buku yang berisikan semua informasi tentang Fushi. Ia pun benar-benar sangat terkejut. Di saat melihat lukisan Fushi di buku itu, sangat mirip dengan anak laki-laki yang pernah bertemu dengannya di jalan. Ia juga teringat kembali dengan Yuki, yang mengaku memiliki teman bernama Fushi. Ketika sedang membaca buku itu, Fushi yang menyamar menjadi gadis kecil tiba-tiba datang mengejutkannya. Mizuha lantas sangat penasaran dari mana dia bisa masuk ke tempat ini.
Dan ia pun menduga kalau gadis kecil itu adalah Fushi yang sedang menyamar. Setelah mengetahui tentang Fushi, Mizuha pun seolah-olah bersemangat kembali. Ia berpikir kalau dirinya telah menemukan sesuatu yang besar. Setelah pulang dari tempat perbelanjaan, Mizuha secara tak sadar mendapati dirinya terbangun di lorong rumah. Ia pun sangat panik dan terkejut di saat melihat tangannya yang berlumuran darah seraya menggenggam sebuah pisau. Dirinya pun benar-benar sangat syok di saat mendapati sang ibu yang sudah tewas dengan bersimbah darah. Dengan rasa takut yang menjadi-jadi, ia kemudian berlari secepat mungkin menjauh dari rumah, sembari memikirkan apa yang terjadi dan apa sebenarnya yang telah dilakukannya. Di tengah rasa keputusasaannya, Fushi tiba-tiba mendatanginya, lalu bertanya apa yang bisa ia lakukan untuk membantunya. Dengan senyuman yang sangat creepy, Mizuha lantas meminta Fushi agar menjadi temannya. Sebelumnya, Fushi bisa merasakan rasa sakit yang luar biasa dari rumah Mizuha. Dan saat ia pergi ke sana, ia mendapati ibu Mizuha yang sudah tewas dengan sangat mengenaskan. Setelah bertemu dengan Mizuha, ia kemudian menyarankannya untuk segera menghubungi ayahnya. Tapi gadis itu langsung menolaknya. Ia takut kalau dirinya akan ditangkap polisi. Mizuha sangat yakin kalau dirinya lah yang telah membunuh sang ibu. Ia lantas meminta Fushi untuk menyembunyikannya. Dengan baik hati, Fushi kemudian membawanya ke sebuah rumah terbengkalai di dalam hutan. Ia juga menyiapkan berbagai kebutuhan yang diminta oleh Mizuha untuk menginap di tempat tersebut. Tapi ada beberapa barang kebutuhan Mizuha yang belum pernah dilihat oleh Fushi. Di saat hendak pergi mencarinya, Mizuha langsung menghentikannya dan memintanya untuk menemaninya pada malam ini. Mizuha sangat yakin kalau dirinya besok pasti sudah ada di dalam berita. Fushi lalu bertanya, kenapa Mizuha membunuh ibunya? Akan tetapi, Mizuha sama sekali tidak mengetahui apapun. Ia bahkan tidak mengingat telah membunuh ibunya. Tapi satu hal yang pasti, ia merasa sangat kecewa pada sang ibu yang telah membohonginya. Di saat mereka hendak tidur, Mizuha lalu mengaku kalau dirinya adalah keturunan Hayase. Ia lalu bertanya seperti apa Hayase di masa lalu. Fushi yang tidak ingin memperburuk suasana, kemudian mengatakan kalau Hayase adalah orang yang baik, yang telah mengurus dirinya dan juga melindunginya. Seorang wanita kuat yang suka membantu orang lain. Akan tetapi, Mizuha langsung mengetahui kalau semua yang dikatakan Fushi adalah kebohongan. Pada keesokan harinya, Fushi hendak pergi untuk mencari beberapa kebutuhan Mizuha yang belum diketahuinya. Fushi juga mengatakan akan menghidupkan kembali ibu Mizuha. Tapi Mizuha langsung melarangnya. Ia beralasan kalau jasad sang ibu mungkin sudah ditemukan. Mendengar itu, Fushi pun hanya bisa menuruti perkataannya. Saat pulang ke rumah, Fushi mendengar kalau Tonari dan yang lainnya ingin pergi ke mall untuk berbelanja. Tapi yang menjadi masalahnya, mereka tidak memiliki cukup uang. Fushi kemudian langsung menciptakan banyak uang dengan kemampuannya. Tapi adik Yuki langsung menghentikannya. Ia mengatakan kalau cara seperti itu akan membuat uangnya kehilangan nilai. Daripada menggunakan cara curang seperti itu, ia kemudian menguras isi celengannya dan membaginya pada mereka. Sedangkan itu, Mizuha coba menghubungi sang ayah untuk meminta maaf. Tapi secara mengejutkan, sang ayah malah meminta Mizuha agar segera kembali, karena ibunya sangat mencemaskannya. Mizuha yang sangat kaget kemudian berlari secepat mungkin menuju rumah. Ketika sampai di sana, ia pun seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, yang mana sang ibu masih hidup dan juga baik-baik saja. Sang ibu bahkan mengembalikan ikat rambut bulu Mizuha yang hilang kemarin. Mizuha pun tak bisa berkata-kata lagi, dan merasa kalau dirinya seperti berada di dalam mimpi. Pada sore harinya, Fushi yang baru saja kembali sangat kebingungan di saat mengetahui kalau ibu Mizuha sudah hidup kembali, karena dirinya sama sekali belum melakukan apapun. Fushi bahkan sudah melihat jasad ibu Mizuha kemarin. Mizuha lantas mengatakan kalau dirinya akan pulang ke rumah untuk saat ini. Walau demikian, ia meminta Fushi untuk bertemu dengannya di tempat ini setiap pulang sekolah. Setelah itu, Fushi lalu pulang ke rumah dan hendak memastikan mengenai ibu Mizuha kepada Bon. Akan tetapi, Bon masih belum kembali lantaran sibuk mengurus yayasannya. Ketika sedang makan bersama, March menanyakan kenapa Kahaku tidak ada bersama mereka. Sontak saja mendengar itu membuat mereka semua terdiam. Fushi lantas mengatakan kalau Kahaku memilih untuk pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya, Fushi pergi ke rumah Mizuha untuk memastikan ibu Mizuha yang telah hidup kembali. Hal itu lantas membuat Fushi sangat kebingungan.
Bagaimana bisa Ibu Mizuha hidup lagi tanpa kekuatannya? Fushi pun ingin segera mempertemukan Mizuha dengan Bon untuk memeriksa Mizuha. Ia kemudian mengundang gadis itu untuk datang ke rumah Yuki pada malam ini. Fushi sama sekali tidak merasakan hal aneh pada Ibu Mizuha yang telah hidup kembali. Dan jikapun itu ulah noker, semua noker telah ia musnahkan. Fushi kemudian hendak menanyakan hal itu kepada sosok berjubah hitam. Tapi sosok misterius itu tak kunjung muncul walaupun Fushi sudah memanggilnya. Pada malam harinya, Mizuha datang berkunjung ke rumah Yuki. Fushi kemudian memperkenalkannya kepada setiap orang yang ada di tempat itu. Sesaat kemudian, Bon akhirnya datang dan memberikan Fushi sebuah kartu identitas. Ia mengatakan kalau mereka yang sudah dewasa harus mulai bekerja agar bisa bertahan di dunia ini, sementara yang lainnya akan mulai bersekolah. Tidak terkecuali dengan Fushi. Bon mengatakan kalau Fushi akan lebih tenang jika bersama dengan Mizuha. Karena hal itu jugalah yang diinginkan oleh wanita yang ada di belakang Fushi. Yang tak lain dan tak bukan adalah arwah Ibu Mizuha. Mengetahui itu lantas membuat Fushi sangat terkejut. Sekarang Bon sudah bisa memastikan kalau Mizuha memang benar telah membunuh ibunya. Sementara sosok yang saat ini berpura-pura menjadi Ibu Mizuha kemungkinan adalah noker. Tapi menurut Fushi hal itu sangat tidak mungkin. Karena ia telah membasmi semua noker yang ada di dunia ini. Bahkan sosok berjubah hitam juga mengatakan hal yang sama dengannya. Fushi kemudian ingin memastikannya sekali lagi kepada sosok misterius tersebut. Tapi dia tak kunjung muncul walaupun Fushi sudah memanggilnya. Bon kemudian meminta Fushi untuk menghidupkan kembali Ibu Mizuha. Tapi anehnya, arwah Ibu Mizuha tak bisa masuk ke dalam tubuh yang diciptakan oleh Fushi. Hal ini kemudian membuat Fushi semakin kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Arwah Ibu Mizuha lantas meminta Bon agar merahasiakan hal ini dari Mizuha. Ia menduga kalau noker telah berevolusi sampai batas yang tidak diketahui oleh Fushi. Dan ia juga yakin bahwa ada orang lain yang berada di dalam situasi yang sama seperti dirinya. Jika berhasil menemukan salah satu dari mereka, mereka mungkin akan mendapatkan informasi. Bon lalu meminta Fushi untuk menjaga Mizuha selagi mereka pergi mencari informasi. Pada keesokan harinya, Fushi dan Tonari mendaftarkan diri ke sekolah yang sama dengan Mizuha. Kedatangan mereka pun seketika menjadi perhatian para murid lainnya. Terlebih lagi dengan Fushi, yang memiliki paras dan penampilan yang berbeda dari murid lainnya. Sementara itu, Mizuha terlihat berbeda dari biasanya, yang mana dirinya sangat ceria dan juga tampak bahagia, dan semua itu berkat sosok sang ibu yang telah berubah. Ia berpikir kalau ibunya sudah tidak seperti dulu lagi. Ia bahkan merasa kalau sekarang adalah versi terbaik dari ibunya. Ketika sedang jam istirahat, salah satu siswi yang benci pada Mizuha mendatangi Fushi. Hanya untuk meminta Fushi agar jangan berteman dengan Mizuha. Ia mengatakan kalau Mizuha adalah seorang wanita jalang. Tapi Fushi sama sekali tidak memahami apa maksud dari ucapan gadis tersebut. Setelah itu, Yuki kemudian memperkenalkan Fushi kepada teman-teman di klub ekskulnya. Ia juga memperlihatkan kemampuan yang dimiliki oleh Fushi kepada mereka. Pada saat pulang sekolah, Fushi kembali bertemu dengan Mizuha di rumah terbengkalai tempat biasa mereka bertemu. Di sini, Fushi menceritakan bagaimana pengalamannya pertama kali masuk sekolah. Namun, Mizuha coba mengubah pembicaraan mereka ke arah yang lebih intim. Ia bahkan memberanikan diri untuk mengajak Fushi berkencan. Tapi Fushi tidak memberikan respon seperti yang diinginkan oleh Mizuha. Fushi merasa kalau dirinya tidak cocok memiliki hubungan khusus dengan orang lain. Selain itu, Fushi juga memiliki perasaan yang sama kepada semua teman-temannya. Jawaban itu kemudian membuat Mizuha sedikit kecewa dan pergi meninggalkannya. Pada hari-hari berikutnya, Fushi mengamati Mizuha dan ibu palsunya secara diam-diam. Namun, ia tidak menemukan keanehan di antara mereka. Sementara itu, semua teman-teman Fushi juga menjalani keseharian mereka dengan sangat baik, yang kemudian membuat Fushi berpikir kalau mereka sudah benar-benar hidup di dalam kedamaian. Tapi Tonari justru memikirkan hal yang berbeda. Hatinya masih belum bisa tenang selama Fushi masih berteman dengan Mizuha. Ia lalu kembali mengingatkan bahwa Mizuha adalah keturunan Hayase, orang yang telah membunuh Parona dan berkali-kali memburu Fushi. Fushi kemudian memikirkan cara untuk membuktikan kalau Mizuha tidak berbahaya bagi mereka. Saat berada di ruang ekskul, Fushi meminta Mizuha membuatkan hiasan rambut seperti yang dipakainya untuk diberikan kepada Tonari. Saat pulang sekolah,
Mizuha kemudian memberikan hiasan rambut buatannya kepada Tonari sebagai hadiah. Tapi Tonari langsung menolaknya. Tonari bahkan terang-terangan mengatakan tidak ingin akrab dengannya. Ia kemudian mengatakan kalau benda seperti ini tidak akan membuktikan apapun. Beberapa saat kemudian, Bon datang menemui Fushi untuk memberitahukan kalau ia telah berhasil menemukan orang yang mengalami hal yang sama seperti ibu Mizuha. Dan dia adalah seorang bocah perempuan yang bernama Mimori. Bon mengatakan bahwa tubuh bocah itu telah dikendalikan oleh Knocker, dan ia bisa mengetahui hal itu karena arwah bocah tersebut sekarang sedang bersama dengannya. Tanpa berlama-lama lagi, Fushi kemudian langsung menghampiri bocah tersebut dan mengajaknya ke suatu tempat. Fushi lalu menciptakan sebuah pedang untuk membunuhnya. Tapi dirinya sedikit ragu dan juga merasa sangat dilema, karena bocah itu tidak ada bedanya dengan manusia biasa. Walaupun Bon sudah meyakinkannya kalau dia bukanlah manusia, tapi Fushi masih belum sanggup untuk membunuhnya. Dan secara mengejutkan, bocah itu malah menikam dirinya sendiri dengan pedang tersebut. Di waktu yang bersamaan, kakak laki-laki bocah itu datang dan segera membawanya pergi dari tempat itu. Mereka pun hampir saja ditabrak oleh sebuah mobil di saat akan menyeberang jalan. Tapi secara mengejutkan, seorang bocah laki-laki muncul di tempat itu dan langsung membuat semuanya berhenti. Sebelum membawa mereka berdua pergi dari tempat itu, ia meminta Fushi untuk melupakan yang terjadi pada hari ini. Setelah tersadar, Fushi lalu berusaha mengejar bocah laki-laki tersebut. Tapi sayang ia tak bisa menemukannya. Pada keesokan harinya, Fushi kembali mencari bocah itu dengan meminta bantuan Bon. Dan berkat penciuman tajamnya, Fushi akhirnya berhasil menemukan bocah tersebut di sebuah panti asuhan. Tanpa berbasa-basi lagi, Fushi kemudian meminta bocah itu untuk mengakui kalau dia adalah sosok berjubah hitam. Bocah itu kemudian langsung membenarkannya. Ia mengaku telah memberikan semua kemampuannya kepada Fushi, dan sekarang dirinya tak punya apa-apa lagi. Karena itulah dia memutuskan untuk menjadi makhluk bumi untuk mengawasi mereka semua. Namun, ia mengaku telah mengatur tubuhnya agar tidak mengingat apapun ketika sudah berumur 15 tahun. Dengan kata lain, dirinya akan menjadi seorang manusia biasa dalam 4 tahun lagi. Ia juga mengatakan kalau Fushi telah menuntaskan tugasnya. Tapi Fushi sama sekali tidak memahami apa yang dikatakannya, karena mereka baru saja bertemu dengan seorang bocah yang dikendalikan oleh Knocker. Bocah itu kemudian berkata bahwa Fushi memang telah mengalahkan semua Knocker yang terdeteksi olehnya. Namun, ada Knocker yang berevolusi menjadi sangat kecil sampai tak bisa terdeteksi. Dan bahkan jumlah mereka saat ini sudah tidak terhitung lagi. Hal itu lantas membuat Fushi sangat kesal. Di saat mengetahui semua itu, dia malah santai dan berpura-pura hidup sebagai manusia biasa. Bocah yang bernama Satoru itu kemudian memberitahukan sebuah fakta yang cukup ironis. Selama ratusan tahun, Knocker bisa saja membunuh manusia yang tersisa di bumi. Tapi mereka tidak melakukannya, dan lebih memilih untuk hidup berdampingan agar dunia menjadi lebih damai. Dengan kata lain, Knocker bukan lagi ancaman bagi mereka, dan sekarang tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan mengenai hal itu. Mendengar itu lantas membuat Fushi semakin kesal, karena ucapannya sama saja dengan meminta dirinya agar menyerah dengan keadaan ini. Bocah itu kemudian pergi seolah-olah tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Sejak awal, Yuki ternyata menguping semua pembicaraan mereka. Fushi kemudian memintanya agar jangan memberitahukan hal ini kepada orang-orang di rumah. Fushi tidak ingin teman-temannya khawatir dan merasa terancam. Di dalam pikirannya, Fushi terus bertanya-tanya kenapa sosok berjubah hitam ingin menjadi seorang manusia. Fushi juga penasaran bagaimana caranya membedakan Knocker dan manusia. Yuki lantas mengatakan kalau cinta adalah perbedaannya. Cinta adalah sesuatu yang datang dari hati dan bukan berdasarkan tindakan semata. Misalnya seperti kuda yang dibawa oleh Fushi ke rumah ini. Jika Fushi menyayanginya, Fushi pasti sudah memberikannya nama sejak dulu. Mendengar itu, Fushi pun menyadari kalau dirinya tidak memiliki apa yang disebut sebagai cinta. Karena itulah ia belum bisa memahaminya. Untuk mendapatkan ketenangan, Fushi kemudian berubah menjadi seekor penyu untuk memikirkan hal tersebut. Tapi dirinya tetap masih belum bisa memahaminya. Saat kembali ke pantai, Fushi merasakan sensasi yang aneh pada perutnya. Instingnya kemudian memaksanya untuk menggali lubang di pasir. Dan tanpa diduga, Fushi mulai mengeluarkan banyak telur dari dalam tubuh penyunya. Secara kebetulan, Mizuha lewat dari tempat itu dan akhirnya bertemu dengan Fushi.
Fushi yang sangat malu kemudian langsung mengubur telur-telur tersebut. Saat ditanya apa yang sedang dilakukannya, Fushi mengaku kalau dirinya sedang berusaha memahami apa itu cinta sebenarnya. Mendengar itu, Mizuha lantas mengatakan kalau ia bisa mengajari Fushi tentang cinta. Tapi syaratnya, Fushi harus mau berkencan dengan dirinya. Sementara di sisi lain, Hiro sangat kebingungan dengan apa yang telah terjadi pada dirinya. Tapi di samping hal itu, dirinya sangat lega lantaran Mimori baik-baik saja. Mimori sebenarnya bukanlah adik kandungnya. Pada 1 tahun yang lalu, Hiro hanyalah seorang pengangguran dan juga pecinta loli akut. Walau sudah berusia 30 tahun, tapi hidupnya masih dibiayai oleh sang ayah. Pada suatu hari, sang ayah memperkenalkan istri barunya kepada Hiro, yang mana usia ibu tirinya itu hanya terpaut 2 tahun saja dengan dirinya. Wanita itu juga membawa putrinya yang bernama Mimori. Melihat kehadiran seorang gadis kecil yang imut di rumahnya, jiwa loli Hiro pun seketika meronta-ronta. Impiannya untuk memiliki adik perempuan sekarang sudah terwujud, dan itu membuatnya sangat bahagia. Namun, perkenalannya dengan Mimori tidak berjalan dengan baik, yang mana gadis kecil itu sangat pemalu dan juga pendiam. Kendati demikian, Hiro selalu mengawasinya setiap saat. Walaupun Hiro sudah berusaha akrab dengannya, tapi Mimori tidak pernah tersenyum sekalipun. Mimori selalu memperlihatkan ekspresi yang sama setiap harinya. Saat ditanya bagaimana kesehariannya di sekolah, Mimori mengaku kalau dia tidak memiliki teman. Mengetahui itu, Hiro kemudian berusaha menghiburnya sebisa mungkin. Pada suatu hari, sang ayah dan istri barunya pergi berbulan madu selama 1 minggu. Hiro lantas diminta untuk menjaga rumah bersama dengan Mimori. Dengan penuh semangat, Hiro kemudian mengurus segala kebutuhan Mimori. Ia bahkan mengikat tali sepatunya agar tidak terjatuh. Dan untuk yang pertama kalinya, gadis kecil itu mengucapkan terima kasih kepadanya, yang mana itu membuat Hiro semakin bersemangat. Hiro kemudian menggunakan uang tabungannya untuk membeli sepatu sebagai hadiah untuk Mimori. Di saat ingin meletakkan sepatu itu di kamar Mimori, ia menemukan surat undangan sekolah untuk orang tua pada hari ini. Hal itu lantas membuat Hiro sangat panik, karena ibu Mimori sekarang masih berbulan madu dengan ayahnya. Tidak ingin Mimori berada dalam masalah, Hiro kemudian langsung berangkat ke sekolah dengan memakai jas yang sudah kesempitan. Saat tiba di sana, ia mengaku sebagai ayah Mimori. Tapi anehnya, Mimori tidak masuk kelas pada hari ini. Hiro kemudian coba mencarinya di sekitar sekolah. Ia pun seketika berhenti dan seakan terpaku di saat melihat Mimori yang terjatuh dari atas bangunan tersebut. Dengan rasa panik, Hiro kemudian langsung turun untuk memeriksa keadaannya. Tapi yang ia temukan hanyalah bercak darah dan sepasang sepatu Mimori. Sesaat kemudian, Mimori muncul dan bertingkah seperti tidak ada yang terjadi. Sikapnya juga seketika berubah dari yang biasanya. Sejak detik itu, Mimori benar-benar berubah menjadi orang yang berbeda. Dia sekarang menjadi anak yang riang dan ceria. Hal itu kemudian membuat Hiro mulai ragu apakah dia benar-benar Mimori. Sementara sang ibu sama sekali tidak menyadari perubahan tersebut. Untuk mendapatkan jawaban atas rasa penasarannya, Hiro kemudian terus menguntit Mimori selama 1 tahun ini. Tapi dirinya masih belum mendapatkan jawaban apapun. Sampai akhirnya ia melihat Mimori yang tertusuk oleh sebuah pedang dan berpikir kalau dia sudah mati. Tapi saat tersadar, ia melihat gadis kecil itu yang masih baik-baik saja. Lukanya bahkan sudah pulih dengan sendirinya. Hiro yang sudah tidak tahan lagi kemudian bertanya siapa dia sebenarnya. Alih-alih memberikan jawaban, gadis kecil itu malah bertingkah sangat aneh. Walau demikian, Hiro tidak mau menyerah begitu saja. Ia pun bertekad untuk membawa kembali Mimori yang dulu dikenalnya. Saat berada di sekolah, Fushi tiba-tiba diserang oleh Mimori menggunakan alat pemotong rumput. Tapi Fushi jauh lebih berpengalaman darinya. Fushi kemudian menyerang balik gadis kecil itu sampai membuat kaki dan tangannya terpotong. Fushi bahkan berhasil menangkapnya dan membuatnya tak bisa bergerak. Saat ditanya apa tujuan mereka, gadis kecil itu mengatakan bahwa mereka ingin menciptakan kedamaian di dunia ini. Sebuah jawaban yang tidak bisa dipahami oleh Fushi. Fushi kemudian memintanya agar mengembalikan tubuh tersebut kepada Mimori. Tapi permintaan itu langsung ditolak mentah-mentah. Untuk saat ini, Fushi pun terpaksa melepaskannya, karena ia harus segera kembali ke tubuhnya yang tadi ia tinggalkan di kelas.
Sementara itu, Hiro ternyata menyaksikan semua yang baru saja terjadi. Beberapa waktu kemudian, Fushi menemui Satoru untuk meminta bantuannya melacak keberadaan noker yang lain. Tapi bocah itu menolak permintaannya. Ia berdalih kalau kekuatannya sudah hampir habis. Sesaat kemudian, Bon datang menemui mereka. Dia kemudian menyampaikan pesan dari arwah Mimori, yang mana mereka diminta agar tidak repot-repot melawan noker yang menyamar menjadi dirinya. Hal itu lantas membuat Fushi sangat terkejut, tapi Bon masih belum mengetahui apa alasannya. Arwah ibu Mizuha kemudian memberitahukan cara untuk membunuh noker yang menyamar menjadi Mimori, yang mana Fushi hanya perlu menyerang bagian di belakang kepalanya. Tapi Fushi sangat ragu melakukannya, karena noker saat ini berbeda dengan yang dulu mereka lawan. Sekarang mereka seakan bisa merasakan rasa sakit seperti manusia biasa. Sementara itu, Satoru langsung mengatakan kalau dirinya tidak akan membantu mereka. Mendengar itu lantas membuat Fushi marah, sampai dia mendorong bocah itu hingga terjatuh. Tidak ingin berdebat panjang lebar, Satoru lalu pergi meninggalkan mereka. Sementara di tempat yang berbeda, Hiro mendapat hukuman dari Mimori yang palsu. Lantaran Hiro ketahuan telah menguntitnya selama ini. Hiro pun hanya bisa pasrah disiksa setiap malamnya. Ketika hari Minggu tiba, Fushi kemudian menepati janjinya untuk berkencan dengan Mizuha. Walaupun sedang bersama dengan Mizuha, tapi pikiran Fushi terus tertuju pada noker yang ada di dalam tubuh Mimori. Fushi merasa kalau dunia saat ini masih belum mencapai kedamaian. Ia juga yakin kalau noker pasti memiliki motif dengan mengendalikan tubuh manusia. Seorang wanita bernama Sumika kemudian mendatangi Fushi. Dia adalah penjaga panti asuhan yang ditinggali oleh Satoru. Dengan sangat kesal, wanita itu lalu menanyakan apa yang telah dilakukan oleh Fushi terhadap Satoru hingga membuat kepala bocah itu lecet. Tapi Fushi malah tertawa mendengar wanita itu. Seraya mengatakan kalau Satoru bukanlah anak kecil yang perlu dikhawatirkan lagi. Mendengar itu lantas membuat Sumika semakin marah dan kesal. Tidak ingin terlibat masalah dengannya, mereka lalu memilih untuk kabur dari wanita tersebut. Setelah itu, Fushi lalu membawa Mizuha ke berbagai tempat menggunakan wujud teman-teman yang tak bisa ia bangkitkan. Mereka pergi ke kebun binatang untuk mewujudkan impian Uroi yang ingin memelihara banyak hewan. Mereka juga berkunjung ke planetarium untuk mewujudkan impian Upa yang ingin menjadi seorang ahli rasi bintang. Setelah mengantar Mizuha pulang ke rumahnya, Fushi kebetulan bertemu dengan Tonari di jalan. Dengan sangat antusias, Fushi kemudian menceritakan semua yang dilakukannya bersama dengan Mizuha pada hari ini. Awalnya Tonari tidak masalah dengan hal itu. Tapi setelah tahu kalau Fushi menggunakan wujud teman-temannya, Tonari pun sangat marah dan kesal. Ia tidak terima bahwa Fushi telah memanfaatkan teman-temannya demi urusan pribadinya. Tonari kemudian berkata, kalau teman-temannya lebih berharga daripada Fushi dan Mizuha. Dia kemudian meminta Fushi agar jangan pernah lagi menggunakan wujud teman-temannya. Hal itu kemudian membuat Fushi merasa sangat bersalah kepada Tonari. Di tengah rasa frustasinya, seseorang perlahan datang menghampirinya. Orang itu lalu memperlihatkan sekujur tubuhnya kepada Fushi, dan ternyata dia adalah Hiro. Pada waktu yang bersamaan, Bon dan Yuki juga datang ke tempat itu. Hiro lalu memperkenalkan dirinya, kemudian meminta bantuan mereka untuk menyelamatkan adiknya. Setelah memperkenalkan dirinya, Hiro lalu memberitahukan apa yang telah dilakukan oleh Mimori palsu terhadap dirinya. Tapi untungnya, malam ini dirinya berhasil melepaskan diri dan kabur dari rumah. Hiro lalu mengatakan kalau dia hanya ingin Mimori yang asli kembali. Tapi Bon menjawab kalau Mimori sendiri tidak berharap untuk kembali. Di saat mengetahui bahwa arwah Mimori sedang bersama mereka, Hiro lalu berjanji akan menghidupkannya kembali. Hiro juga berjanji akan membuat hidupnya selalu bahagia. Tapi Mimori berkata kalau keadaan rumah sekarang sudah lebih baik tanpa dirinya. Ibunya bahkan terlihat bahagia sekarang, dan ia tidak ingin merepotkan sang ibu lagi. Hal itu kemudian membuat Hiro sangat bersedih. Ia sebenarnya sudah tahu kalau Mimori telah menjalani hidup yang tidak bahagia. Beberapa waktu yang lalu, Hiro menerima sebuah surat karangan yang ditulis oleh Mimori sebelum meninggal dari sekolah. Di dalam tulisan itu, Mimori menceritakan kehidupannya yang sangat bahagia bersama dengan ayah dan ibunya. Mimori juga bercerita bahwa keluarganya sangat akur dan juga sangat harmonis. Kedua orang tuanya juga sangat menyayanginya. Namun, Hiro tahu kalau tulisan itu mengada-ngada.
karena kehidupan Mimori berbanding terbalik dengan tulisan itu. Hiro pun menyadari kalau Mimori membuat tulisan itu agar sang ibu lebih memperhatikan dirinya. Sesaat kemudian, Mimori yang palsu tiba-tiba mendatangi mereka. Fushi kemudian langsung memerintahkannya agar segera mengembalikan tubuh Mimori. Tapi Bon mengatakan kalau Mimori lah yang lebih berhak menentukan apakah dia mau kembali atau tidak. Gadis kecil itu kemudian mulai memprovokasi mereka. Ia mengatakan kalau Mimori belum tentu bisa hidup dengan baik jika kembali hidup. Mendengar itu lantas membuat Hiro benar-benar sangat marah. Ia kemudian mengambil pedang Fushi dan langsung menyerang gadis kecil tersebut. Tapi konyolnya, dia malah diserang balik sampai terkapar. Untuk yang kedua kalinya, Fushi lalu menanyakan apa tujuannya menggunakan tubuh Mimori. Tapi gadis kecil itu tetap memberikan jawaban yang sama seperti sebelumnya. Dengan berkata kalau mereka hanya ingin menciptakan kedamaian. Seperti dirinya yang ingin membimbing Mimori keluar dari dunianya yang sudah hancur menuju kedamaian. Sejak dulu, sang ibu selalu menelantarkan Mimori demi pergi berkencan bersama pacarnya. Setiap kali pacar ibunya berganti, mereka akan pindah ke kota lain. Karena itulah Mimori tidak memiliki teman. Mimori akhirnya menyadari kalau keberadaannya seakan tidak diinginkan oleh sang ibu. Ia pun coba mengakhiri hidupnya dengan melompat dari ketinggian. Tapi dia hanya mengalami patah tangan saja. Saat pulang ke rumah, Mimori memberikan tagihan rumah sakit kepada sang ibu. Alih-alih mengkhawatirkan kondisinya, sang ibu malah memarahinya. Karena sekarang dia harus mengeluarkan biaya untuk pengobatannya. Sejak saat itu, Mimori terus berharap agar dirinya mati saja. Dan di saat itu pula, Noker masuk ke dalam tubuhnya. Setiap kali sang ibu marah, Noker akan mengambil alih tubuh Mimori untuk menanggung penderitaannya. Dengan demikian, Mimori tidak akan mengingat kejadian tersebut. Tapi menurut Hiro bukan begitu caranya menyelamatkan Mimori. Karena itu sama saja dengan lari dari kenyataan. Hiro lalu bangkit dan berniat melawan gadis kecil itu sekali lagi. Akan tetapi, dia malah terhempas sangat jauh hanya dengan sekali tendangan. Walau demikian, Hiro tak mau menyerah begitu saja. Ia lalu bangkit dan kembali menyerangnya. Dirinya ingin membuktikan bahwa masih ada orang yang peduli kepada Mimori. Tapi naasnya, dirinya malah menjadi bulan-bulanan gadis kecil tersebut. Ia bahkan sudah babak belur mendapat pukulan yang tak ada hentinya. Fushi yang tidak tahan lagi kemudian hendak membantunya. Tapi Bon langsung mencegahnya. Dia mengatakan kalau mereka harus menunggu keputusan yang akan dibuat oleh Mimori. Gadis kecil itu kemudian hendak membunuh Hiro. Tapi sebelum itu terjadi, Mimori berkata dengan lantang kalau dirinya ingin hidup kembali. Di saat itu juga, Bon kemudian langsung menghujamkan pedang ke leher gadis kecil itu. Tapi secara mengejutkan, dia belum mati dan masih bisa bangkit. Dia lalu kembali mengancam akan membunuh Hiro. Namun secara tiba-tiba, seseorang datang ke tempat itu dan langsung memenggal kepalanya. Setelah itu, ia kemudian meledakkan kepala Noker tersebut menggunakan petasan. Perempuan itu lalu mengaku kalau dirinya juga adalah Noker. Tapi untuk saat ini mereka adalah musuh. Di saat Fushi bertanya siapa namanya, perempuan itu langsung pergi meninggalkan mereka. Setelah kejadian itu, Mimori akhirnya berhasil dihidupkan kembali. Mereka beruntung arwah Mimori belum pergi ke surga dan masih bersama dengan mereka. Sementara Hiro harus dirawat di rumah sakit karena lukanya yang cukup parah. Yuki lalu memberitahukan kalau dia mengenal siapa perempuan yang membantu mereka semalam. Dia ternyata adalah kakak kelasnya yang bernama Funa. Fushi kemudian segera pergi ke sekolah untuk menemui Funa. Setelah bertemu dengannya, Fushi langsung meminta penjelasan pada gadis tersebut. Namun, Funa sama sekali tidak memahami apa yang sedang dibicarakan oleh Fushi. Ia bahkan tidak mengingat sudah bertemu dengan Fushi semalam. Funa lalu hendak pergi dari tempat itu. Tapi Fushi yang kesal langsung menghadangnya. Pada waktu yang bersamaan, Mizuha dan teman sekelasnya yang bernama Riku kebetulan lewat dari tempat itu. Berpikir kalau Fushi telah berbuat yang tidak-tidak, Riku kemudian langsung menyerang Fushi. Mizuha pun tak tinggal diam dan langsung menamparnya. Riku lalu pulang ke rumahnya dengan penuh rasa kekecewaan. Ia terus berpikir kenapa Mizuha sampai menampar dirinya. Esok paginya, sang ibu sangat terkejut di saat mendapati Riku dalam kondisi yang sangat mengenaskan, yang mana semua giginya tercabut dan seluruh tulang di tubuhnya juga patah. Hal itu kemudian menjadi bahan pembicaraan para siswa di sekolah. Sementara itu,
Fushi masih terus mengamati pergerakan Funa secara diam-diam. Ketika sedang melakukan pengintaian, Mizuha tiba-tiba mendatangi Funa, dan secara mengejutkan, dia langsung menikamnya dengan sebuah tombak. Fushi kemudian langsung menahan Mizuha sebelum kembali menyerangnya. Tapi gadis itu malah tampak kebingungan dan berdalih bahwa ia tidak mengingat apa yang baru saja terjadi. Fushi lantas menduga kalau Noker telah mengendalikan tubuh Mizuha. Secara mengejutkan, Funa yang tadi sudah tewas tiba-tiba bangkit kembali. Ternyata, Noker yang ada di dalam tubuh Mizuha sengaja membunuh Funa agar Noker bisa mengambil alih tubuh Funa sepenuhnya. Hal yang sama seperti yang terjadi pada Mimori dan juga ibu Mizuha. Noker yang ada di dalam tubuh Mizuha lalu kembali mengendalikan Mizuha. Dia mengatakan kalau mereka telah bereinkarnasi dari surga sejak Mizuha berkata ingin mati, yang mana kata-kata itu semacam sinyal bagi mereka. Dia kemudian masuk melalui tangan Mizuha dan menambatkan akarnya di dalam otak Mizuha. Dengan begitu, dia bisa mengendalikan seluruh tubuh Mizuha ketika sedang dalam bahaya. Mengetahui itu lantas membuat Fushi sangat marah, karena mereka tidak ada bedanya dengan yang dulu dilawannya. Tapi Noker tersebut mengatakan kalau mereka berbeda dari yang dulu. Sekarang mereka tidak lagi secara asal membunuh manusia, tapi mereka hanya membantu setiap manusia yang ingin mati atas kemauan mereka sendiri. Dan setelah itu, Noker akan mengambil alih tubuh orang itu untuk menggantikannya menjalani kehidupan sebaik mungkin. Seperti Funa yang setiap hari selalu dirundung oleh teman-temannya, yang mana itu membuatnya sangat tertekan, sampai ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Untuk yang kesekian kalinya, Fushi kembali menanyakan apa tujuan mereka sebenarnya. Noker yang ada di dalam tubuh Mizuha lantas mengatakan kalau mereka hanya ingin hidup bersama dengan Fushi. Setelah mengatakan itu, Mizuha pun tiba-tiba kembali menjadi dirinya sendiri. Ia kemudian mulai bertingkah aneh dan meminta Fushi agar mencintainya. Fushi yang sudah muak dengannya kemudian memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Di tengah rasa frustasinya, ia secara kebetulan bertemu dengan Tonari. Fushi lantas meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya di antara mereka. Namun, Tonari juga merasa kalau sikapnya terhadap Fushi sudah terlalu keras. Ia mengatakan kalau teman-temannya juga merupakan teman Fushi dan mereka juga merupakan bagian dari hidup Fushi. Tonari kemudian meminta maaf atas sikapnya kemarin. Tapi Fushi sama sekali tidak menghiraukannya. Pikirannya masih tertuju pada hal yang lain. Fushi kemudian pergi menemui Bon untuk menanyakan apakah Noker benar-benar jahat atau tidak. Tanpa keraguan, Bon mengatakan kalau Noker tentu saja makhluk yang jahat. Biarpun manusia menderita, derita itu harus tetap menjadi milik mereka dan tidak boleh menjadi beban untuk orang lain. Setiap orang harus merasakannya untuk menegaskan keberadaannya sebagai manusia. Saat malam tiba, Mizuha belum juga pulang ke rumahnya. Sang ibu yang seakan sudah tahu di mana dia berada kemudian pergi untuk menjemputnya. Di saat mereka akan pulang, Fushi tiba-tiba datang ke tempat itu. Fushi lalu hendak membunuh ibu Mizuha. Tapi Mizuha langsung menghalanginya. Fushi kemudian menggunakan cara lain dengan menancapkan akarnya ke dalam tubuh ibu Mizuha, yang seketika membuat wanita jadi-jadian itu meringis kesakitan. Melihat sang ibu yang kesakitan, Mizuha kemudian memohon kepada Fushi agar berhenti. Tapi Fushi kembali mengingatkannya bahwa wanita itu bukanlah ibunya. Tapi Mizuha berkata kalau dirinya lebih memilih ibu yang ini, karena ibunya yang sekarang telah membuat hidupnya lebih bahagia. Tidak seperti ibunya yang dulu, yang hanya menganggapnya seperti sebuah trofi, yang terus memaksanya mempelajari banyak hal demi memuaskan dirinya sendiri. Mizuha bahkan mengatakan kalau dirinya lebih menyayangi ibunya yang sekarang. Mendengar itu seketika membuat Fushi tak bisa berkata-kata lagi. Ia lalu melepaskan wanita itu dan pergi meninggalkan mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Fushi tidak memahami kenapa Noker sekarang tidak ada bedanya lagi dengan manusia. Satoru kemudian menunjuk salah satu orang yang telah dikuasai oleh Noker sepenuhnya, yang mana orang itu dapat berbaur di tengah masyarakat dan sulit untuk dibedakan. Fushi kemudian hendak menyerang orang itu, tapi Bon langsung menghentikannya, karena cara seperti itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Mereka harus membuat rencana terlebih dahulu sebelum bertindak. Yuki lalu menyarankan agar mereka menemui pemimpin para Noker tersebut untuk berdiskusi dan membuat kesepakatan damai dengan mereka. Tapi Bon mengatakan kalau hal itu akan sulit mereka lakukan saat ini. Bon lalu memberitahukan bahwa dua arwah anak buahnya telah kembali dari pengintaian.
Beberapa waktu yang lalu, mereka mengikuti Mimori yang palsu pergi ke saluran bawah tanah. Mereka mengikutinya sampai masuk ke dalam sebuah tempat yang sangat besar yang terbuat dari besi. Di dalam tempat itu, mereka melihat Mizuha bersama keluarganya dan semua anggota sekte mereka. Noker Mimori kemudian memberikan jasad Fushi yang berhasil dicurinya setelah mereka bertarung di sekolah. Sebelum Noker menguasai tubuh Mizuha sepenuhnya, Bon menyarankan agar mereka memisahkannya dari Noker tersebut. Tapi arwah ibu Mizuha malah mengatakan jika mereka tak perlu menyelamatkan putrinya itu, karena Mizuha sendiri telah memilih untuk hidup berdampingan dengan Noker. Wanita itu mengatakan kalau semua ini memang salahnya. Dia telah menggunakan cara yang salah untuk membesarkan Mizuha. Dulunya, ibu Mizuha adalah anak yang sangat pintar dan cerdas, tapi dirinya sangat sulit untuk bergaul dengan anak-anak lainnya. Setiap kali pulang ke rumah, dia harus bertemu dengan anggota sekte pelindung yang dipimpin oleh ibunya. Dia sangat benci dengan semua hal yang berkaitan dengan sekte tersebut. Dirinya bahkan seringkali bertengkar dengan sang ayah karena hal itu, yang mana sang ayah terus memaksanya untuk mempelajari semua hal tentang Fushi dan juga Noker, karena dia akan menjadi pemimpin selanjutnya dari sekte tersebut. Walaupun tidak menyukainya, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menuruti perintah sang ayah. Hingga pada suatu hari, sang ibu akhirnya meninggal karena penyakit yang tidak diketahui. Tepat di acara pemakaman sang ibu, sang ayah langsung memperkenalkannya dengan seorang pria yang akan menjadi suaminya, yang mana usia pria itu jauh lebih tua darinya. Sang ayah mengatakan kalau pria itu akan mendampinginya memimpin sekte mereka. Hal itu kemudian membuat ibu Mizuha sangat muak dengan ayahnya. Ia kemudian memutuskan untuk kabur dari rumah pada hari itu juga. Beberapa tahun kemudian, dia sudah menikah dan baru saja melahirkan Mizuha. Tapi entah bagaimana, sang ayah yang tahu keberadaannya datang untuk melihat Mizuha yang baru saja lahir. Sejak saat itu, dia kemudian memutuskan untuk membesarkan Mizuha tanpa pengaruh apapun dari sang ayah. Hingga pada suatu hari, semua rencana itu seakan hancur seketika. Di saat suaminya keceplosan mengatakan kalau Mizuha akan dapat memimpin sekte dengan baik. Ternyata ayah Mizuha adalah salah satu anggota sekte mereka, dan dia ditugaskan diam-diam mendekati ibu Mizuha sampai berhasil menikahinya. Pertengkaran mereka pun tak sengaja disaksikan oleh Mizuha, yang kemudian membuat Mizuha menangis dan berujar kalau ia tak mau mereka berpisah. Hal itu kemudian membuat ibu Mizuha sangat tertekan, sampai berharap dirinya mati saja. Di saat ia mengatakan itu, Noker kemudian masuk ke dalam tubuhnya. Noker itu kemudian kerap mengambil alih tubuhnya dan itu sering membuatnya lupa ingatan. Ia bahkan sampai kebingungan kenapa ada banyak trofi di rumah mereka. Agar bisa mengingat semua yang telah dilakukannya, dia kemudian mulai mencatat kesehariannya setiap hari. Pada suatu hari, Mizuha jatuh sakit karena kelelahan. Ayah Mizuha kemudian memintanya agar jangan terlalu memaksakan semuanya kepada Mizuha. Tapi ibu Mizuha menganggap kalau perkataan itu seakan ingin menyalahkan dirinya. Pertengkaran pun kembali terjadi di antara mereka. Dan tanpa diduga, ibu Mizuha tiba-tiba terjatuh tidak sadarkan diri. Ketika tersadar, ia mendapati dirinya sedang berada di rumah sang ayah, yang mana hal itu membuatnya sangat marah dan mulai bertengkar dengannya. Ayah Mizuha kemudian berusaha menenangkannya, serta mengatakan kalau dialah yang telah menyarankan agar mereka datang ke sini. Hilang ingatan yang dideritanya ternyata sudah semakin parah. Di saat itu ia belum menyadari kalau Noker telah mengendalikan tubuhnya. Sampai akhirnya ia melihat Mizuha sedang bersama dengan Fushi, sosok yang tergambar di dalam kitab suci sekte keluarga mereka. Ia kemudian berusaha menjauhkan Mizuha dari Fushi, dan bahkan coba menenangkan kembali hati Mizuha meski harus berbohong. Tapi semuanya sudah terlambat. Mizuha sudah tertarik kepada Fushi. Ibu Mizuha berpikir kalau dirinya telah gagal menjadi seorang ibu, dan sekarang tak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk putrinya. Sebelum pergi dari tempat itu, dia meminta bantuan Fushi untuk menghapus foto-foto yang ada di dalam komputernya. Sementara itu, Noker yang ada di dalam tubuh Mizuha akhirnya mulai berkomunikasi dengan Mizuha untuk yang pertama kalinya. Pada keesokan harinya, Mizuha dan kedua orang tuanya pergi berlibur ke luar kota. Fushi kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap masuk ke dalam rumah mereka untuk memenuhi permintaan ibu Mizuha. Tapi Fushi sama sekali tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Tak tahu harus melakukan apa lagi, dia kemudian membawa komputer itu dan membuangnya ke laut.
Pada malam harinya, Fushi melihat Noker Funa pergi menuju tempat tinggal Satoru seraya membawa senjata. Menyadari bahwa dirinya sedang diawasi, Noker Funa kemudian menyandra salah satu anak di panti asuhan tersebut. Setelah melepaskan bocah itu, dia lalu pergi menuju kamar Satoru. Fushi kemudian memeriksa keadaan bocah tersebut. Tapi secara mengejutkan, bocah itu ternyata adalah Noker. Sementara itu, Noker Funa akhirnya berhasil menemukan Satoru dan hendak membunuhnya. Tapi Satoru langsung menghentikan waktu pada saat itu juga. Dia kemudian mengubah Noker Funa menjadi setangkai bunga, lalu mengeluarkan Noker yang telah mengendalikan tubuh Funa dari bunga tersebut. Setelah itu, ia membakarnya sampai menjadi abu. Sesaat setelah itu, Fushi datang untuk memeriksa keadaannya. Tapi Satoru berkata kalau dia telah memusnahkan Noker yang menyerangnya. Hal itu lantas membuat Fushi sangat kesal sekaligus terkejut, karena bocah itu telah membohonginya, yang mana sebelumnya dia mengaku tidak tahu bagaimana caranya untuk mengalahkan Noker. Fushi juga memberitahukan bocah Noker yang ada di panti asuhan tersebut. Satoru kemudian memberitahukan kalau dia telah dikuasai oleh Noker sepenuhnya. Sebelumnya bocah itu menderita penyakit yang sangat mematikan, yang mana itu membuatnya berharap agar segera mati, dan pada akhirnya ia pun mati karena penyakit tersebut. Tapi sesaat setelah itu, dia hidup lagi dengan kondisi tubuh yang sudah sehat. Saudaranya pun sangat bahagia akan hal itu, dan Satoru tidak ingin merenggut kebahagiaan mereka dengan membunuh bocah tersebut. Satoru mengatakan kalau setiap manusia memiliki kisahnya sendiri. Ada yang ingin hidup dan ada yang tidak ingin lagi berada di dunia ini. Dan jika mereka memilih Noker mana yang harus dimusnahkan, tentunya itu akan membutuhkan waktu yang sangat panjang hingga ratusan tahun. Karena mereka harus memahami satu persatu kisah mereka terlebih dahulu. Dan selama melakukan itu, semua teman-teman Fushi akan mati terlebih dahulu. Untuk yang kedua kalinya, Satoru kemudian meminta Fushi agar menyerah saja. Tapi Fushi masih belum bisa menerima alasan para Noker dengan hidup sebagai pengganti manusia. Satoru kemudian berkata kalau Fushi juga tidak ada bedanya dari mereka, dengan menggunakan tubuh seorang bocah tanpa nama sebagai wujudnya. Satoru kemudian meminta Fushi untuk melakukan apapun yang diinginkannya, karena ia tidak akan menghalanginya. Pada keesokan harinya, Fushi berubah menjadi Funa saat berada di sekolah. Ia mulai bertingkah aneh dengan bersikap akrab kepada semua murid di sekolah, bahkan kepada orang-orang yang dulu kerap merundung Funa. Selain itu, ia juga membagikan ikat rambut kepada mereka dengan mengatakan kalau benda itu berasal dari Mizuha sebagai tanda pertemanan. Mizuha yang menyadari keanehan itu lalu membawanya ke suatu tempat. Ia sudah tahu kalau Fushi lah dibalik sosok Funa tersebut. Fushi lantas mengatakan kalau dia ingin menciptakan tempat yang membahagiakan untuk Mizuha, agar Mizuha tidak lagi berpikir untuk mati. Tapi Mizuha malah menyalahartikan tindakan Fushi tersebut. Ia berpikir kalau Fushi sudah menerima Noker yang ada di dalam dirinya. Dia kemudian mulai bertingkah aneh dan bahkan hendak mencium Fushi. Tapi sebelum itu terjadi, Funa yang telah dibangkitkan oleh Fushi tiba-tiba mendatangi mereka. Ia kemudian meminta Mizuha agar meminta maaf karena telah membunuhnya. Walaupun dirinya berpikir untuk mati, tapi Mizuha tak boleh seenaknya tiba-tiba membunuhnya. Tapi Mizuha berdalih kalau bukan dia yang melakukannya. Funa lalu mengatakan kalau dirinya terus mengamati Mizuha selama menjadi hantu. Dengan melihat bagaimana kehidupan Mizuha, Funa lantas merasa kalau hidupnya ternyata tidak begitu buruk. Masalah yang dimilikinya tidak serumit kehidupan Mizuha. Mizuha yang sangat kesal mendengar itu kemudian langsung pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, Fushi kemudian pergi memeriksa keadaan Mimori. Walaupun kehidupannya tidak berubah dari yang dulu, tapi Mimori sekarang merasa kalau dirinya bisa berusaha lebih baik lagi. Saat ditanya kenapa dirinya bisa sekuat itu, Mimori mengaku bersyukur telah diberikan kesempatan untuk menjalani hidup yang lebih baik. Melihat gadis kecil itu seketika membuat Fushi teringat akan March. Ia pun menyadari kalau dirinya sudah lama tidak pulang ke rumah. Pada malam harinya, Fushi pulang ke rumah dengan berharap teman-temannya akan menyambut kedatangannya. Tapi saat tiba di rumah, yang ia dapati hanyalah kekacauan. Ia menemukan Eko dan March yang terkapar lantaran kelelahan belajar menulis. Sementara itu, Kai juga harus berurusan dengan polisi, karena sudah memproduksi berbagai benda tajam tanpa mengajukan izin. Gugu dan Hairo juga mengalami hal yang sama.
Mereka kembali dari kantor polisi dengan keadaan yang sudah babak belur. Hal itu kemudian membuat Fushi sangat kebingungan dengan apa yang terjadi pada mereka semua. Tapi yang membuatnya lebih khawatir adalah mereka semua terlihat tidak bahagia. Fushi kemudian coba menanyakan apa yang terjadi pada Gugu dan Hairo, tapi mereka enggan untuk menceritakannya. Satu-satunya yang tampak normal di antara mereka hanyalah Mesar. Mesar mengatakan kalau mereka sebenarnya baik-baik saja. Mereka hanya belum terbiasa beradaptasi dengan dunia yang baru dimasuki ini. Setelah semuanya tidur, Gugu mengungkapkan kalau dirinya ingin kembali ke Takunaha, tepatnya ke rumah si kakek pembuat sake yang masih berdiri di sana. Hal itu kemudian membuat Fushi berpikir kalau Gugu tidak nyaman tinggal di tempat ini. Pada keesokan harinya, Fushi mendatangi Hairo yang sedang bekerja untuk mencari tahu apa yang terjadi pada Gugu sebenarnya. Hairo lantas menceritakan kalau Gugu tak pernah bisa berbaur di sekolah. Banyak orang yang penasaran dan ingin membuka topeng yang dikenakannya, dan itu membuat Gugu sangat terganggu setiap harinya. Tapi ketika Gugu memperlihatkan wajahnya, teman sekelasnya malah berpikir kalau dia adalah seorang berandalan yang suka berkelahi. Rumor itu kemudian menyebar ke para murid berandalan dari sekolah lain. Mereka lalu menghadang Gugu dan hendak menghajarnya. Awalnya Gugu tak mau menimbulkan masalah apapun, tapi situasi memaksanya untuk berkelahi dengan mereka. Hal itu kemudian terjadi setiap harinya, sampai akhirnya mereka ditangkap oleh polisi. Hairo lalu berkata kalau dirinya akan segera pindah dari rumah Yuki setelah lulus nanti. Mendengar itu lantas membuat Fushi semakin khawatir. Ia berpikir kalau Hairo juga tidak bahagia tinggal bersama-sama. Hairo lalu menjelaskan bahwa dia ingin pindah bukan karena alasan yang tidak baik. Dia menyadari bahwa usianya sudah dewasa, dan dia tidak ingin bersikap seperti anak kecil selamanya. Di samping itu, dia juga ingin menjelajahi dunia ini. Beberapa waktu kemudian, Fushi belum juga pulang ke rumah. Gugu yang khawatir dengan kondisinya lalu pergi untuk mencarinya. Dan tak butuh waktu lama, ia menemukan Fushi yang sedang berkelahi dengan musuhnya di sekolah. Gugu kemudian dengan cepat membawanya pergi dari tempat itu. Fushi kemudian berdalih kalau dia hanya ingin tahu bagaimana kehidupan Gugu di sekolah. Tapi dirinya malah diserang oleh orang-orang yang tidak dikenalnya. Fushi pun akhirnya menyadari kalau Takunaha memang tempat yang lebih baik daripada di sini. Saat kembali ke sana beberapa waktu yang lalu, Gugu mendapati tempat itu yang telah menjadi sebuah museum. Dan anehnya, tempat itu kini dijaga oleh seorang bocah yang sangat mirip dengan kakaknya. Di saat masuk ke dalam tempat itu, ia melihat semuanya masih sama seperti dulu. Bahkan lukisan gadis yang dicintainya masih terpajang di tempat itu. Bocah itu berkata kalau dia adalah orang yang mengurus tempat ini. Konon katanya, dia tidak pernah menikah demi menunggu pujaan hatinya kembali pulang. Setelah kematian wanita itu, tempat ini diberikan kepada leluhur bocah tersebut, yang tak lain dan tak bukan adalah kakak Gugu sendiri. Para warga setempat juga kerap mengadakan festival untuk mengenang Gugu. Legenda mengatakan bahwa dulu Gugu si penyembur api telah menyelamatkan Takunaha dari para monster yang jahat. Atas jasanya, para penduduk Takunaha selalu mengadakan festival ini setiap tahun. Mengetahui semua itu lantas membuat Gugu sangat terharu. Ia merasa jika Rin, kakaknya, dan juga si kakek pembuat sake meninggalkan semua ini untuk dirinya. Walaupun dirinya sangat ingin pindah ke sana, tapi Gugu tak ingin membuat Fushi merasa bersedih. Karena itulah dirinya tidak akan pindah ke sana. Tapi hal itu justru membuat Fushi merasa bersalah. Setelah itu, Fushi lalu mengungkapkan kekhawatirannya kepada Tonari. Tonari lantas berkata, walaupun Fushi membuat tempat ini menjadi seindah surga, tapi Fushi tidak akan selalu bisa menyelesaikan masalah setiap orang. Karena seperti itulah kehidupan manusia. Setiap orang memiliki penderitaannya sendiri, dan setiap orang juga berhak untuk menciptakan kebahagiaannya sendiri. Fushi kemudian pergi untuk memeriksa keadaan teman-temannya yang lain. Di antara mereka, ada yang kesulitan dan juga ada yang tampak bahagia. Dan mereka semua seolah tidak lagi membutuhkan bantuannya. Fushi lantas terbayang dengan mereka yang akan pergi satu persatu meninggalkan dirinya suatu saat nanti. Dan itu membuatnya sangat bersedih. Pada malam harinya, Fushi mencurahkan semua isi hatinya kepada Bon. Ia mengatakan kalau dirinya sangat takut jika suatu saat dirinya tak bisa lagi melihat mereka. Sementara dirinya akan terus hidup sampai waktu yang tidak diketahui. Di saat yang lainnya datang ke tempat itu,
Fushi lalu memohon agar mereka jangan mati dan meninggalkan dirinya. Ia juga mengatakan kalau dirinya bisa membangkitkan mereka lagi jika mereka masih ingin tinggal di sini. Tapi Tonari dan Mesar tidak menyukai hal itu. Fushi kemudian pergi ke pantai untuk menenangkan dirinya. Di sana, ia kebetulan melihat telur-telurnya yang sudah menetas menjadi bayi penyu. Fushi lalu dengan senang hati memberikan mereka nama satu persatu. Ia juga menghalangi mereka yang ingin pergi ke laut. Namun, Fushi segera menyadari kalau mereka juga makhluk hidup yang berhak memilih jalan kehidupan mereka sendiri. Seperti teman-temannya yang juga ingin memiliki kehidupannya sendiri. Ia lalu melepaskan mereka ke laut dengan penuh rasa ikhlas. Pada keesokan harinya, Fushi mengubah penampilannya seakan ingin memulai sesuatu yang baru. Dia juga menjalani kesehariannya seperti murid-murid lain di sekolah. Beberapa hari kemudian, Fushi memberikan tiket pesawat ke Takuhana sebagai hadiah untuk Gugu. Dalam beberapa hari ini, Fushi telah bekerja paruh waktu untuk mendapatkan uang. Hal itu kemudian membuat Gugu sangat senang dan juga terharu. Ia lalu dengan cepat mengemasi barang-barangnya. Tapi di saat Fushi mengatakan kalau dirinya tidak akan ikut, ekspresi Gugu seketika berubah. Namun, Fushi mengatakan kalau Gugu tak perlu mengkhawatirkannya, karena dirinya akan datang sesekali berkunjung ke sana. Fushi lalu mengantar kepergian saudaranya itu di bandara. Sementara di tempat yang berbeda, tampak Mizuha yang sedang menjahit jasad Fushi yang diberikan oleh Noker Mimori. Beberapa hari kemudian, Fushi dan teman-temannya mendapat informasi kalau Mizuha telah pindah sekolah. Kabar kepindahannya dikatakan berkaitan dengan pekerjaan sang ayah. Mereka lalu pergi ke rumah Mizuha untuk memastikannya, tapi mereka tidak menemukan siapapun ada di sana. Walau demikian, Fushi berpikir kalau keluarga Mizuha hanya sedang bersembunyi. Selama Fushi mengamati rumah mereka, ia tidak melihat tanda bahwa mereka akan pindah. Sementara itu, March menjalani hari yang buruk di hari pertamanya masuk sekolah, yang mana teman-teman sekelasnya menganggapnya sebagai anak yang aneh. Untuk menghiburnya, Bon lalu memperkenalkannya dengan Mimori, dan tak butuh waktu lama, mereka pun langsung akrab satu sama lain. Sementara itu, ulang tahun Mizuha tinggal 1 hari lagi. Fushi dan Yuki lalu hendak memberikan hadiah yang berkesan untuk gadis tersebut. Mereka mengambil foto-foto Mizuha yang ada di dalam komputer ibunya, lalu mencetaknya dan membuatnya menjadi sebuah album foto. Pada keesokan harinya, mereka meletakkan album foto itu di loker milik Mizuha. Pada saat pulang sekolah, ayah Mizuha menghadang mereka di tengah jalan. Dia lalu mengembalikan album foto yang mereka buat, seraya mengatakan kalau Mizuha mungkin akan menolaknya. Saat ditanya kemana mereka pindah, ayah Mizuha sama sekali tak mau memberitahukannya. Tapi mereka tidak mau menyerah begitu saja. Mereka sangat yakin kalau ayah Mizuha pasti sedang berbohong. Fushi kemudian mengikuti mobil yang digunakan oleh ayah Mizuha. Dan ternyata, mobil itu pergi menuju rumah kakek Mizuha. Fushi pun sangat yakin kalau Mizuha pasti ada di sana. Ia juga menduga jika ruang bawah tanah yang diceritakan oleh kedua anak buah Bon juga berada di sekitar tempat itu. Tanpa rencana apapun, mereka lalu pergi ke sana. Saat tiba di sana, mereka memasuki sebuah kanal saluran air bawah tanah yang tepat berada di bawah rumah tersebut. Di dalam tempat itu, mereka menemukan banyak lorong layaknya sebuah labirin. Dengan akar-akarnya, Fushi pun berhasil menemukan lorong mana yang bisa mereka lewati. Tapi langkah mereka harus terhenti ketika mendapati sebuah pintu di ujung lorong tersebut. Akar-akar Fushi tak bisa masuk ke dalam tempat itu, karena pintu itu terbuat dari besi. Setelah membuka pintu itu, mereka kembali dihadapkan dengan lorong yang sangat banyak, dan semua lorong itu berakhir ke sebuah pintu besi, yang mana itu membuat Fushi tak tahu harus memilih lorong mana yang harus mereka masuki. Dan konyolnya, Yuki malah membuka sebuah papan Oija yang sudah dipersiapkannya. Ia yakin kalau di tempat ini pasti ada arwah yang bisa memandu mereka. Dan secara mengejutkan, papan Oija itu memberitahukan lorong mana yang harus mereka masuki. Setelah masuk ke dalamnya, mereka mendapati sebuah lift yang membawa mereka semakin turun ke bawah. Mereka lalu kembali dihadapkan dengan sebuah pintu yang sangat besar, yang mana pintu itu dijaga oleh para noker. Setelah membunuh noker itu, Fushi lalu masuk ke dalam tempat tersebut. Dan tanpa diduga, kakek Mizuha langsung menyambut kedatangannya. Mizuha bersama kedua orang tuanya juga ada di tempat itu.
Fushi kemudian memberikan album foto yang mereka buat sebagai hadiah untuk Mizuha. Tapi Mizuha sama sekali tidak menyukainya. Yuki dan teman-temannya lalu mengajak Mizuha agar kembali ke sekolah. Tapi Mizuha sama sekali tidak menghiraukan mereka. Ia bahkan mengatakan tidak membutuhkan mereka lagi. Sementara di tempat yang berbeda, para murid di sekolah dikejutkan dengan kemunculan Fushi yang bersikap sangat aneh. Dia lalu pergi ke atap bangunan itu dan memasukkan sesuatu ke dalam toren air. Sesaat kemudian, sang kepala sekolah mengumumkan agar semua murid berkumpul di ruang aula. Tonari kemudian coba menyapa Fushi yang dari tadi bersikap tidak normal. Tapi ketika melihat matanya, Tonari segera menyadari kalau dia bukanlah Fushi. Tonari kemudian segera membawa Aiko ke suatu tempat. Setelah para murid berkumpul, penyemprot air yang ada di dalam ruangan itu tiba-tiba menyala. Pada waktu yang bersamaan, Tonari kembali ke tempat itu dan langsung menembak sosok Fushi tersebut dengan panah peledak. Hal itu kemudian membuat semua orang sangat panik dan ketakutan. Tapi secara mengejutkan, tubuh Fushi yang sudah hancur bisa menyatu kembali. Tonari pun segera menyadari kalau itu adalah Knocker. Di sisi lain, Mizuha memberitahukan apa yang telah dilakukannya di sekolah. Ia mengaku telah menyebarkan Knocker ke sekolah melalui saluran penyemprot air. Fushi yang mengetahui itu lalu hendak pergi ke sana, tapi langkahnya langsung dihentikan. Yuki dan teman-temannya juga langsung ditahan agar tak bisa pergi dari tempat itu. Sebagian lantai tempat itu juga runtuh seketika, yang mana di bawahnya terdapat Knocker yang tidak terhitung jumlahnya. Mizuha lalu memberitahukan bahwa dirinya telah membiarkan Knocker ke dalam mayat Fushi. Sementara itu, Tonari masih terus berjuang melawan Knocker Fushi. Tapi makhluk itu selalu bisa bangkit kembali walaupun tubuhnya sudah hancur. Situasi ini kemudian membuat Tonari semakin terdesak. Selain itu, panah peledaknya juga tinggal sedikit lagi. Ia juga harus menghindari darah makhluk tersebut yang dapat melukainya. Tapi untungnya, Aiko datang di waktu yang tepat untuk membantunya. Beberapa murid yang tidak terkena semprotan air tadi juga ikut membantunya. Mereka membakar makhluk tersebut dan berharap cara itu dapat menghentikannya. Tapi sayangnya, penyemprot air tiba-tiba aktif dan memadamkan apinya. Sementara di tempat yang berbeda, Mizuha memaksa Fushi dan yang lainnya menyaksikan semua yang terjadi di sekolah. Tapi ayah Mizuha tiba-tiba menembak dirinya sendiri tanpa alasan yang jelas. Fushi kemudian memanfaatkan kesempatan itu dengan menggunakan wujud sandal untuk membawa mereka keluar dari tempat tersebut. Knocker ibu Mizuha kemudian coba menghentikan Fushi yang hendak membawa tubuh ayah Mizuha. Tapi hal itu malah membuatnya terpleset dan terjatuh ke bawah. Mizuha yang hendak menyelamatkannya juga hampir terjatuh. Tapi Hana dan teman-temannya langsung meraih tangannya agar tidak terjatuh ke bawah. Mizuha pun hanya terpaku dan seakan tak percaya kalau mereka masih mau menyelamatkan dirinya. Tapi secara mengejutkan, Mizuha malah melepaskan pegangan tangan mereka dan memilih untuk terjatuh. Mizuha dan ibu palsunya itu pun akhirnya tewas bersama-sama. Di saat-saat terakhirnya, Mizuha melihat para leluhurnya yang seakan menyambut kedatangannya. Ketika Fushi bertanya apakah dia masih ingin tinggal di dunia ini, Mizuha hanya terdiam sembari menutup matanya. Fushi kemudian hendak membawa tubuh Mizuha pergi dari tempat itu. Namun, ayah Mizuha yang telah dikuasai sepenuhnya oleh Knocker langsung menghentikannya. Saat ditanya kenapa ayah Mizuha dibunuh, Knocker tersebut mengatakan kalau mental ayah Mizuha sangatlah rapuh dan dia tidak akan bisa menghadapi perubahan Mizuha. Di saat Fushi melangkahkan kakinya, Knocker tersebut langsung menembaknya. Sebelum kehilangan wujudnya, Fushi meminta Yuki dan yang lainnya agar membawa tubuh Mizuha keluar dari tempat ini. Sementara itu, kakek Mizuha tak menyangka kalau dia akan menembak Fushi. Dia kemudian berusaha menahan pria tersebut. Tapi naasnya, dia malah dibunuh tanpa belas kasihan. Yuki dan yang lainnya kemudian menggunakan kekacauan itu untuk keluar dari sana. Fushi juga memandu mereka untuk menemukan jalan yang tepat. Sementara di sisi lain, Tonari dan teman-temannya tak bisa keluar dari sekolah. Lantaran bunga-bunga yang sangat aneh telah mengepung seluruh bangunan tersebut.